Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di materi mengenai makalah. Seperti yang udah Ibu jelaskan minggu lalu bahwa makalah adalah bagian dari sebuah karya ilmiah ya. Saya rasa semuanya pasti pernah mengerjakan yang namanya makalah. Walaupun dia mungkin copy paste dari internet, tapi setidaknya dia pasti pernah melihat bentuk makalah itu seperti apa. Hari ini akan Ibu jelaskan bagaimana pengertian makalah itu, sistematika makalah, dan teknik penulisan dari makalah tersebut. Oke, makalah itu adalah salah satu jenis karya tulis ilmiah yang membahas satu permasalahan tertentu. Oke, jadi seperti yang sudah juga Ibu jelaskan minggu lalu bahwa ada satu judul, ada satu permasalahan yang mau kita angkat, yang mau kita teliti, maka hasil dari pembahasan yang sudah kita bahas akan kita jadikan satu karya tulis ilmiah yang bisa disebut dengan makalah. Jadi makalah itu dia melakukan atau hasil kajian pustaka ataupun kajian lapangan. Sistematika dari makalah itu terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian awal itu isinya ada cover, kata pengantar, daftar isi. Kemudian kalau di dalam makalahnya itu ada gambar ataupun ada tabel, maka harus dibuat daftar gambar ataupun daftar tabelnya. Kemudian bab 1 pendahuluan. Untuk di bagian isi dia ada pendahuluan ya. Jadi di pendahuluannya itu ada latar belakang, ada rumusan masalah dan tujuan. Kemudian ada bab 2 itu pembahasan, ada teori yang kita pakai dan pembahasan dari yang sudah kita teliti. Dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Oke, nanti Ibu jelaskan mengenai poin-poin ini. Kemudian di bagian penutup itu ada daftar pustaka. Oke, judul ya, ini untuk bagian awal. Dia harus menggambarkan isi tulisan. Kita mau neliti tentang apa? Kita mau neliti misalnya tentang apa namanya, desain yang menarik di daerah daerah pesisir misalnya, maka isi tulisannya itu harus yang berkaitan dengan apa, pokok pikiran apa yang akan kita bahas. Oke, pasti di dalamnya itu ada tentang kalimat pesisir ya, karena kita mau menjadikan objek datanya itu adalah daerah pesisir. Kemudian ada kata-kata desain dan lainnya. Kemudian mencakup masalah pokok serta hal-hal penting yang ingin ditonjolkan. Kemudian harus dirumuskan secara singkat dan jelas dan harus ada kata-kata kunci yang mewakili dari isi penelitian kita. Jangan judulnya apa, isinya apa, nggak nyambung. Jadi judul dengan isi itu harus satu kesatuan. Kemudian untuk cover kita sesuaikan. Pancabudi menggunakan covernya itu biasanya di atas judul, kemudian di nama ya, judul, terus logo Pancabudi, baru biasanya nama, NPM, baru bawahnya fakultas apa dan prodi apa, baru tahun. Kemudian kata pengantar saya rasa bisa didapat dari mana saja. Kemudian daftar isi, daftar tabel itu bisa dilihat contoh orang lain. Kemudian latar belakang. Di latar belakang itu harus kita masukkan fenomena atau informasi yang berhubungan dengan topik atau latar belakang empiris. Jadi kita harus jelaskan latar belakang kenapa kita memilih tentang judul itu. Misalnya kita mau meneliti tentang apa tadi Bu bilang desain ya, desain di kota pesisir, di daerah pesisir. Kenapa kita mau meneliti tentang itu? Bisa aja misalnya desain di daerah pesisir itu untuk apa namanya itu untuk kantor lurahnya, untuk kantor bupatinya atau kantor apanya gitu masih belum menggambarkan satu kedaerahan atau satu kekhususan misalnya. Itu salah satu contoh dari fenomena. Kemudian kalau misalnya mau meneliti tentang kepatuhan pajak masyarakat di Kota Medan. Kenapa kita meneliti itu? Misalnya fenomenanya karena banyak masyarakat yang tidak bayar pajak. Kita harus meneliti dulu kenapa, apa alasannya. Itu salah satu contoh-contoh dari fenomena. Kemudian rumusan masalah ini dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi misalnya rumusan masalah yang pertama itu mengapa masyarakat di Kota Medan banyak yang tidak patuh pajak, atau bagaimanakah
desain interior di daerah pesisir Tanjung Balai misalnya, itu salah satu contoh-contoh untuk rumusan masalah, dia dibuat dengan menggunakan tanda tanya. Kemudian tujuannya itu harus jawaban dari rumusan. Misalnya kalau kita tanya, bagaimanakah eh, kepatuhan pajak masyarakat di Kota Medan? Tujuannya adalah untuk mengetahui kepatuhan pajak masyarakat di Kota Medan gitu. Jadi rumusannya satu, tujuannya satu, rumusannya dua, tujuannya satu. Dia harus saling sinkron. Kemudian manfaat itu bisa manfaat untuk kita sendiri, untuk orang lain, dan untuk ilmu kita. Kemudian ada kajian teori. Di sini ada teori-teori yang kita pakai untuk meneliti atau untuk membahas satu permasalahan tersebut. Kemudian pembahasan di sinilah. Jadi kalau kita buat makalah, pembahasan inilah isi dari jawaban untuk rumusan masalah. Kan kita punya rumusan masalah, kita punya tujuan penelitian. Tujuannya itu di pembahasan ini jawabannya kalau untuk makalah. Karena kita nggak pakai metode-metode penelitian. Kalau pakai metode penelitian itu udah proposal skripsi. Jadi kalau masih hanya makalah, dia langsung aja pembahasan. Jadi disitulah kita masukkan misalnya setelah diteliti di daerah Kota Medan telah di eh, telah eh, telah telah terdapat data-data bahwa banyak masyarakat yang belum patuh pajak dikarenakan bla 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 bla. Kemudian kamu kaitkan ke teori-teori tentang patuh pajak, teori-teori tentang undang-undang pajak boleh. Jadi dikaitkan ya. Jadi di pembahasan itulah hasil dari jawaban yang sudah kalian cari ya di pembahasan isinya. Kemudian kesimpulan dari penelitian yang sudah kita cari, kemudian saran ini saran yang kita tujukan untuk penulis selanjutnya, kemudian saran untuk membuat kebijakan ataupun untuk pemerintah ataupun untuk perusahaan atau hal lainnya. Oke. Kemudian daftar pustaka sudah kita pelajari sebelum ujian tengah semester kemarin. Kemudian lampiran. Kalau lampiran nggak perlu ada ya, karena lampiran ini biasanya hanya di proposal skripsi. Oke, jadi Ibu mau, ini kan mudah ya. Jadi dalam eh, satu makalah itu cuman ada cukup ya, ini ya dengar ya, cuman cukup ada cover, kata pengantar, daftar isi. Kalau di dalamnya ada gambar atau tabel, dibuat daftar gambar atau tabel. Kemudian cukup ada pendahuluan, pembahasan, penutup. Jadi cuma ada pendahuluan. Itu pendahuluan itu latar belakang kenapa kalian teliti judul tersebut, sama rumusan masalahnya, dan terakhir apa namanya tujuan penelitiannya. Oke, kemudian penutup. Penutup itu kok penutup. Kemudian pembahasan itu teori yang kita pakai sama hasil dari yang sudah kita teliti. Di pembahasan itu jawaban dari tujuan penelitian. Misalnya tujuan penelitiannya itu ada dua, maka di pembahasan itu dibuat subbabnya ada dua juga. Ya, penutup itu kesimpulan bisa diambil dari pembahasan yang sudah dibahas, jadi dibuat secara singkatnya. Kemudian ada saran juga di dalam penutup itu. Kemudian daftar pustaka. Jadi sangat mudah untuk membuat satu makalah. Ya, banyak makalah-makalah, contoh-contoh makalah yang ada bertebaran di mana saja, bisa kalian lihat contoh-contohnya. Oke? Ya, gitu aja ya. Jadi Ibu rasa kalian sudah paham. Jadi kalau misalnya mau meneliti tentang pengaruh COVID-19 terhadap eh, dan kayak Ibu bilang minggu lalu, pengaruh COVID-19 terhadap jumlah mahasiswa baru di Unpad. Itu judul, kata pengantar buat sendiri, daftar isi, daftar gambar. Kemudian di pendahuluan, latar belakang, kenapa kamu memilih tentang pengaruh COVID-19? Jadi di situ dijelaskan bahwa semenjak COVID-19, mahasiswa semakin sedikit. Juga mahasiswa terbilang semakin sedikit dikarenakan bla 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 udah itu latar belakang. Kemudian rumusan masalah. Apakah penyebab masyarakat tidak mau menyekolahkan anaknya ke jenjang strata 1? Kemudian tujuan penelitian untuk mengetahui kenapa masyarakat tidak menyekolahkan anaknya untuk sekolah di strata 1. Jadi rumusannya satu, tujuannya pun satu. Kemudian di teori, gunakan teori-teori yang sesuai dengan judul, kemudian pembahasan dari jawaban kenapa, apa penyebab masyarakat tidak mau menyekolahkan anaknya. Di situlah dibahas di pembahasan tersebut. Kesimpulan, ya udah buat kesimpulan dari pembahasan itu. Saran, sudah selesai. Jadi sangat mudah, sekitar 10 lembar saja. Oke?
Terima kasih.